Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati wa akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin yang memudahkan semua kita di kesempatan sore hari ini melanjutkan pertemuan yang ketiga di dalam muqaddimah penulis dari kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Di dalam nukilan yang beliau nukil tentang kemuliaan penulis kitab tauhid. Ya, oke, baca. Nggak apa-apa, wes, oke aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Wa qala Syekhuna Muhammad Usaid Al-Batam rahimahullahu ta'ala fi dapat robbana maulana yurud yuhdam dan wayardah. Dan berkata Syekhuna Muhammad Usaid Al-Batam rahimahullahu ta'ala mengatakan kemuliaan wajib dan mengatakan dapat robbana maulana yurud dan sungguh Maula Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat dengan beliau kedudukan kebenaran di waktu di hidup dalam menyebab di satu waktu yang mana kesesatan itu meninggi dan sedang terangkat. Sapa gunani rabbuka bi Maula ba'dawa wa ana bi tijarin ma'ati bi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya pemahaman yang baik dan dia mengambilnya dan menyebarkan pengetahuan tersebut dan memutus berbagai macam keburukan. Fa'ahyati tauhid dari meditasi wa tauhid min fathil syirki dan dengannya Allah Ta'ala menghidupkan tauhid setelah dan merosokannya, dan dengannya pula Allah Ta'ala melemahkan masalah syirki berbagai macam sumber-sumber kesyirikan yang berbahaya. Sama dengan masjid allati maqtaqalaha siwahu wa la hada falaha Sididah Sumaidah meninggikan derajat yang kemuliaan yang tinggi, puncak yang tinggi yang mana tidak diraih selainnya, dan tidak ada yang sepadan dengan kehebatan yang tak tertandingi. Masyaallah Rabbina hadis sunnah Ahmad yushidu wa yuhji wa ta'ala wa yafa, dan beliau berjalan di manhajnya sunnahnya Imam Ahmad untuk menghidupkan apa-apa yang telah hilang dan mengangkatnya kembali.
yunadiru bil ayati wa sunnati allati umirna ilaiha bitanasuri dan terus berkesan mengamati meneliti ayat-ayat sunnah yang mana kita diperintahkan untuk kembali kepadanya tatkala terjadi nasib. Fa'at bihi sam'u yuksibu tarqaha wa amsa muhayyada yudiku wa yadba. Maka jadilah kami ini indah yang membuat tersenyum dan menjadi sumber kehidupan yang cemerlang lagi bersinar. Wa ajabihi nahjul rawayatul qamisan wa qad kana masrukan bihi nasu tarabba. Dan dengannya pula kembali dari jalan-jalan kesesatan yang telah hilang, yang mana kebanyakan manusia menempuh jalan-jalan tersebut. Wajarat bihi najidun duyuru istikhariha wa huqqalaha bil al-ma'i tarabba'a. Dan kota Najd menjadi atau sampai di puncak kebanggaannya dan berhak bil al-ma'i tarabba'a, indah dengan keindahannya. ya. Fa'atharuhu biha sawamin suwadir wa anwaru biha tudiku wa tanma. Maka pengaruh-pengaruhnya di sana sangatlah banyak dan tak terbatas, dan cahayanya di sana itu senantiasa bersinar dan cemerlang. Ya. Ikhwati wa akhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Satu nukilan jamaah untuk kita fahami tentang kemuliaan penulis dan buku yang akan kita pelajari. Kita simak dengan baik untuk mengangkat semangat kita sehingga kita merasa kuat dan terdorong sungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Di tengah-tengah kesibukan yang ada, kita meyakini bahwasanya kita meluangkan waktu untuk hal yang mulia itu adalah suatu keberuntungan, suatu yang kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama jamaah, di antara bait-bait yang beliau nukilkan di sini tentang penjelasan mulianya buku dan penulis yang kita akan pelajari jamaah, Kitabut Tauhid. Yang pertama beliau menjelaskan bahwasanya penulis rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dengan berbagai kesabarannya dan dalam beliau kekokohannya menjelaskan al-haq bersama adanya gangguan yang sangat besar, tapi beliau konsisten dengan pendirian yang hak, itu menjadikan satu yang mulia, yaitu diangkatnya rutbatal huda, sehingga al-huda petunjuk ini rankingnya, tingkatannya, derajatnya menjadi tinggi. Jamaah, ini suatu yang kita dambakan. Jadi kita ini jadi orang itu kalau bisa kan jadi petunjuk. Kita menerangi diri kita, menerangi keluarga kita, menerangi sekitar kita. Nah, kalau bisa itu meneranginya luas, itu kan. Itu kalau bisa kan itu. Kita jadi orang yang membuat banyak pihak mendapatkan hidayah, ya, petunjuk. Tapi ini enggak mudah. Itu suatu yang sangat besar. Nah, itu terjadi pada beliau. Pada beliau itu dengan berbagai hal, ya, kesabaran beliau itu bisa mengangkat rutbatal huda. Walaupun saat itu betul-betul negerinya itu
saat itu betul-betul kesesatan, ya, salah jalan, salah tujuan itu sedang dilaksanakan oleh banyak orang, ya, sedang ditekuni, digaungkan oleh banyak pihak. Sekalipun demikian keadaannya, tapi beliau bisa menunjukkan al-haq dan bisa cahayanya itu menerangi dengan tingkatan yang luas. Itu yang pertama, jamaah. Yang kedua, ya, bait kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara usaha yang menopang kesuksesan di atas, jamaah, yaitu beliau orang yang semasa perkembangan hidupnya itu beliau mendapatkan siraman pemahaman yang benar, siraman pemahaman yang lurus, dan dalam mendapatkan siraman pemahaman yang benar ini sampai beliau memang mendapatkan kecukupan, ya, kepuasan di dalam melengkapi apa yang hendaknya beliau miliki di dalam mengemban kebenaran. Beliau bisa, apa jamaah, bisa menyeberang mengenal berbagai lintas pengetahuan, bisa mengenal kejahiliahan untuk beliau memperbaikinya. Maka yang ketiga beliau jelaskan, jamaah, titik utamanya jasa beliau yang sangat besar itu adalah beliau saat itu, jamaah, bisa kembali menghidupkan tauhid, bisa kembali menampakkan tauhid yang merupakan misi utama ajaran Nabi dan Rasul. Walaupun pada saat itu tauhid sedang memudar, tapi beliau mampu menghidupkannya kembali. Dan bahkan tidak hanya menghidupkan tauhid, menampakkan kembali tauhid, juga jasa beliau yang besar saat itu adalah matla asyirki, mahya, gitu. Itu jalan utama penopang dan pendukung untuk kesyirikan itu bisa beliau lemahkan. Sehingga kesyirikan lajunya terhalang, sehingga manusia bisa lebih aman, tidak banyak terganggu, ya, menyimpang dari karena terbukanya jalan raya, jalan besar pembuat penghantar kepada kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan kesuksesan yang seperti itu, beliau betul-betul pada zamannya naik ke puncak kemuliaan dengan ketinggian yang tidak bisa dijangkau oleh sesamanya para ulama, para juru pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, rahimani wa rahimakumullah, setelahnya yaitu wasyammara fi minhaji sunnati Ahmad. Beliau rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, di antara kemuliaannya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga prinsip yang hendaknya kita mengetahuinya dan mengikutinya, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua kita itu mesti berpegang teguh, ya, dengan yang namanya minhaj, sama, ya kan, yang namanya minhaj, yang namanya jalan utama, ya. Kita harus berpegang dengan minhaj, itu jalan raya, jalan utama. Kita kemanapun itu mesti mencari jalan utama, ya toh.
Kalau sekarang malah tambah lagi mencari pintu tol ya toh. Gitu kalau sekarang kalau mau tambah ongkos lagi, pengen cepet itu kan mencari pintu tolnya mana. Terus sabar sampai nanti di jalan itu sampai nanti apa? Keluar dari jalan utama sudah dekat dengan tujuan. Itu harus sabar begitu. Ya juga sama demikian, ini beliau begitu prinsipnya ya akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu beliau pegang baik-baik ya. Beliau selalu syammara ya kan, selalu semangat menyingsingkan lengan untuk menempuh jalan yang seperti itu ya. Jadi beliau selalu berusaha untuk menegakkan apa yang prinsip ya, itu dasar ya, apa yang namanya jalan utama. Nah, itu. Jadi beliau menghidupkannya, beliau mendirikannya kembali, walaupun mulanya sudah ada, terhapus, hilang, ini dia bangun kembali. Jadi beliau paham pintu-pintu tauhid itu harus dijaga. Kalaupun ada pihak-pihak yang merobohkannya, ini beliau menegakkannya kembali. Ya. Berikutnya yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Beliau jelaskan juga di dalam beliau ketemu dengan medan dakwah yang bermacam-macam ya jamaah. Di memang dalam dunia kehidupan ini jamaah kita penuh ujian ya. Di dalam kita beriman, dalam kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu memang ada saja ada yang sombong, tidak butuh al-haq, dia mengajak kepada kebatilan. Terus ada orang-orang yang terpengaruh oleh orang yang sombong ya, yang tidak membutuhkan al-haq. Nah, itu rintangan-rintangannya kita dalam hidup. Nah, beliau dalam menghadapi berbagai rintangan-rintangan seperti itu dan semisalnya, beliau selalu berpegang teguh dengan cara yang benar. Jadi ketika ketemu orang yang memang dia salah dasar, ya, salah prinsip, itu memang didakwai dengan dialog. Ya. Dakwahnya dengan dialog jamaah. Jadi kan kalau kita ketemu orang yang belum tahu, itu kalaupun salah besar, itu kita mendakwai dengan bijaksana, dengan lemah lembut, ya kan. Kalau orang yang itu salah karena males, ya kan, memang orang kadang ada males, tergoda oleh syahwat dunia dan semisalnya, maka didakwai dengan mauidhatun hasanah. Nah, kalau ketemu orang-orang yang memang sebetulnya dia salah jalan, salah tujuan, tapi merasa benar, ini perlu dia dialog. Perlu dialog dan beliau melakukannya dalam dialog itu bil ayati was sunnah. Ya, beliau melakukannya bisa dengan berbagai bukti-bukti sesuai petunjuk nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang memang untuk itulah semua kita diperintahkan untuk rujuk di saat ada tanazu', di saat ada pertentangan. Ada pertentangan, satu pihak mendakwahkan tauhid, itulah yang hak, pihak yang lain mendakwahkan kesyirikan dan juga merasa benar, ya kan, at-tanazu'. Maka yang seperti ini beliau melakukan munadzarah, dialog, selalu berpegang teguh dengan bil ayati was sunnah. Dengan demikian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Beliau mencontohkan untuk berdasar itu akhirnya membuat manusia jamaah tersenyum, membuat manusia wajahnya berseri-seri, cahaya yang berkilau ketika di tengah perbedaan jalan, di tengah perbedaan tujuan, sama-sama mengaku benar, tapi beliau bisa rujuk dengan cara yang hak. Ini namanya yang kita harus senyum, kita harus
ceria ketika ketemu seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya jalan yang benar, jalan raya, jalan utama yang asalnya orang itu jamaah? Yang asalnya orang itu ada jalan besar menuju kesesatan, itu bisa diajak, bisa direm, kemudian bisa putar balik. Wah, ini suatu jasa yang sangat besar jamaah. Bagaimana ada jalan utama menuju kesesatan, ada jalan utama menuju kepada kesyirikan, tetapi orang bisa difahamkan, ya kan? Difahamkan sekalipun jalan besar, tapi ini adalah salah, ini salah tujuan, ini salah jalan. Nah, itu bisa diajak kembali, bisa diterangkan kebatilannya, bisa kemudian diajak putar balik, kembali lagi menuju kepada kebenaran. Asalnya mereka dipimpin di dalam kesesatan. Sehingga rahimani wa rahimakumullah, sehingga disitulah manusia mendapatkan kembali jati diri kebenaran, jati diri jalan yang benar, itu bisa kembali dengan baik, manusia menempuhnya sehingga menjadi indah, diangkat kembali olehnya jalan kebaikan ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir jamaah, pengaruhnya beliau sangat besar, pengaruhnya sampai melangit, ya kan, sampai melangit, sampai tinggi, cahayanya bersinar dan berkilau menerangi alam ini jamaah, menyebarkan dakwah tauhid, mengajarkan kepada manusia keesaan Allah, sehingga manusia dalam hidup amalnya bisa diterima oleh Allah, memenuhi persyaratan diterimanya amal di sisinya subhanahu wa ta'ala, ya. Dan satu kita yang disebutkan ini bahasanya adalah menerangkan, menjelaskan apa-apa yang dengannya Allah Taala harus bahwa min tauhid ibadah dan tauhid ibadah bahwasanya ini tidak dilatih dalam kitab dan sunnah, dan keterangannya dari kitab dan sunnah. Wa dzikri la yunafi minasyirkil akbar, dan juga menyebutkan apa-apa yang bertentangan dengannya dari syirik akbar, atau yunafi kamalan wajib, atau yang bertentangan dengan kesempurnaannya yang wajib, minasyirkil asghar wa nafi, jadi yang berupa syirik kecil atau yang semisalnya. Wa ma yuqarribu min dzalika awlusi hidayah, atau apa yang mendekatkan pada syirik tersebut dan atau yang menjadi perantara kepadanya. Ya, jamaah tadi mengakhiri sanjungan pujian kepada penulisnya. Kemudian sekarang beliau pindah kepada kitabnya. Adapun kitabnya jamaah, kitab yang akan kita pelajari ini ya, Kitabut Tauhid jamaah. Maka buku yang sedang berada di hadapan kita akan kita pelajari ini adalah buku yang mulia. Apa kemuliaannya? Yaitu buku ini adalah memberikan bayan, memberikan detail tentang visi misinya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu jamaah? Yaitu tauhidillah, tauhidil ibadah. Ini buku yang ada di hadapan kita tentang tauhidillah, tauhidul ibadah, yang merupakan perkara inti yang dengannya Allah mengutus Nabi dan Rasul. Ini beliau jelaskan di buku ini, dan beliau menjelaskannya dengan berbagai adillah dari kitab dan sunnah. Demikian juga untuk memperjelas hakikat tauhid agar semakin paham apa itu tauhidul ibadah,
maka beliau menyertakan dalam bukunya ini apa yang bertentangan dengan tauhid, apa yang kontras dengan tauhid, yaitu berupa syirik akbar maupun syirik asghar yang meniadakan kesempurnaan wajib dalam bertauhid. Ini beliau jelaskan, beliau sertakan juga, sehingga dengan diterangkannya syirik ini maka bisa memberikan tambahan kejelasan dan gamblangnya tentang apa maksud tauhidullah, apa itu tauhidul ibadah, karena semua itu akan menjadi gamblang ketika diterangkan juga lawannya. Juga beliau dalam menjelaskannya juga beliau terangkan juga berbagai hal-hal yang menghantarkan kepadanya. Ya. Dan sungguh kitab ini telah disyarah oleh tujuh musanif dan beliau adalah Syekh Sulaiman bin Abdullah Ta'ala. Bahwa ini syarhan ajadani wa afrada, dan beliau mensyarah kitab ini dengan sangat bagus dan sangat bermanfaat. Wa abraza bihi yang bayani ma yuqlada dan yuqlada minhu wa yuqlada, dan beliau menerangkan di dalamnya dari keterangan apa-apa yang seharusnya dicari dan diinginkan seorang penuntut ilmu. Bersama Taisir Al-Azizul Hamid bisa kita diperti, dan beliau menambahkan Taisir Al-Azizul Hamid bisa kita diperti. Ya, lalu beliau jamaah menjelaskan bahwa beliau yang mensyarah kitab Tauhid dengan kitab Fathul Majid ini, beliau bukan orang yang pertama, tetapi telah mendahuluinya dalam mensyarah kitab Tauhid, yaitu sepupu beliau yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdillah rahimahullah. Ya. Ini Syekh Sulaiman bin Abdillah adalah sepupu beliau. Kalau beliau kan Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kalau ini Sulaiman bin Abdillah Al-Syekh. Ya, ini sepupunya. Sepupunya telah mendahuluinya untuk mensyarah kitab Tauhid, dan Syekh Sulaiman sepupunya ini memang bapaknya adalah juga penerus dari kakeknya, yaitu di dalam dunia pendidikan jamaah, dalam dunia dakwah, termasuk Syekh Abdurrahman bin Hasan juga berguru kepada pamannya ini yang bernama siapa? Abdullah bin Muhammad Al-Syekh ya. Syekh Sulaiman bin Abdillah di dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid, beliau telah banyak memperjelas, banyak memberikan faedah, dan banyak menampakkan berbagai apa yang perlu diperlukan dan apa yang dimaksudkan. Dan beliau menamainya dengan kitab Taisirul Aziz Al-Hamid fi Syarhi Kitabit Tauhid. Ya itu. Ya, yuk terus lagi. Wa haitsu asrama Syekhul Islam al-Murad bihi Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Abi Salam al-Jamiyah. Wal Hafidz al-Murad bihi Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Yang mana tatkala beliau mengiktirafkan nama Syekhul Islam, maka yang dimaksud dengannya adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abi Salam al-Jamiyah. Adapun tatkala beliau mengiktirafkan Al-Hafidz, maka yang dimaksud di sini adalah Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Terus Wala al-Qur'an syarhahu wa ayatu anna nabiy Allah. Dan tatkala aku membaca syarah ini, aku melihat keterangan panjang di beberapa tempat. Wa fi ba'di al-qawl istadna ba'dihi anil kulli. Dan di sebagian lagi ada beberapa pengulangan yang tidak dibukukan di sebagian tempat yang lainnya. Walam yakminhu, dan
ini juga perlu menyempurnakannya. Fa'afatu bitahdibihi wa taqdibihi wa tasmilihi, dan mulailah aku memilah-milihnya dan melakukan pendekatan dan juga menyempurnakannya. Wa rubbama adkhaltu fihi ba'dal nuqul mustah sanad tadbiban bil fa'idah, dan terkadang aku masukkan di sana sebagian bukilan-bukilannya aku anggap baik sebagai bentuk penyempurnaan untuk faedah. Wasamaituhu Fathul Majid di syarh kitab Tauhid, dan aku menamainya Fathul Majid di syarh kitab Tauhid. Wallahu as'alu an yanfa'ani kull ghalibin bil ilmi wa mustafid, dan hanya kepada Allah lah aku memohon supaya Dia Ta'ala memberikan manfaat dengannya kepada setiap orang ilmi dan setiap orang yang menginginkan faedah. Wa yaj'alahu khalisan li wajhihi karim, dan semoga Allah menjadikannya sebagai amalan ikhlas untuk mendapatkan wajah yang mulia. Wa musilan man salafihi ila jannatin na'im, dan sebagai perantara bagi siapa yang ingin menempuh jannatin na'im. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi Maha Agung. Ya, berikutnya ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Satu informasi jamaah di sini yang kita sebaiknya ketahui, di dalam kitab tersebut bila beliau berkata Syekhul Islam gitu tanpa nama hanya berkata Syekhul Islam atlaqa, ya, tanpa nama, hanya julukan Syekhul Islam, maka yang dimaksudkan dengannya adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah. Yang kedua, bila dia berkata Al-Hafid gitu, Al-Hafid tanpa memberi nama, maka yang beliau maksudkan dengan Al-Hafid adalah Al-Hafid Ahmad bin Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, beliau memahami, membaca dengan baik apa yang ada di dalam kitab Taisirul Azizil Hamid fi Syarhi Kitab Tauhid. Namun dengan beberapa alasan yang beliau kemukakan di atas, dan terutama memang karena belum selesai dalam mensyarah kitab Tauhid, kemudian penulisnya meninggal dunia, maka beliau memulai untuk menulis syarah kitab Tauhid dengan cara memangkas keterangan panjang lebar yang ada di Taisirul Azizil Hamid, namun juga beliau tambahi berbagai nukilan yang dianggap baik, dan yang terakhir beliau sempurnakan sampai selesai kitab Tauhid, dan beliau namakan kitab ini dengan Fathul Majid li Syarhi Kitabi At-Tauhid. Kemudian jamaah terakhir dalam mukadimahnya, yaitu kita semua seperti apa yang beliau lakukan itu berdoa kepada Allah. Wallaha as'alu, hanya kepada Allah memohon semoga Dia Ta'ala dengan kitab ini memberikan banyak manfaat kepada setiap orang yang mencari ilmu, kepada setiap orang yang mengambil faedah. Dan semoga semua jerih payah ini Allah Ta'ala jadikan sebagai amalan yang murni semata-mata mencari wajah Allah yang mulia, dan juga semoga ini menghantarkan kepada siapapun yang berusaha dihantarkan kepada tujuan yang mulia, yaitu surganya Allah Ta'ala yang penuh kenikmatan. Dan semoga semua amal kita tidak ujub, ya. Maka kita berdoa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ya. Demi jemaah selesai mukadimahnya, ya. Rampung mukadimahnya. Sekarang memasuki inti kitab, ya, akhir terus.
Yang musannif rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah taala dan kita berbincang malam. Memulai kitabnya dengan berbincang malam. Ketidakan dengan aziz. Contoh kita aziz wa amalan bi hadithi menunjukkan yang dibalik ayat dan bihi bismillahirrahmanirrahim wa juga mengatakan hadis setiap perkara yang mempunyai satu urusan yang penting yang dia tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim akan dia terputus. Akhrajahu dan Al-Bukhari. Qala Ibnu Salah hadits hasan. Ibnu Salah mengatakan hadis hasan. Wali Abi Dawud wa Ibnu Majah kullu amrin dzalik la yubda'u bihi bilhamdi lillahi aw bilhamdi wa huwa. Dan dari Ibnu Majah setiap perkara yang mempunyai kepentingan yang tidak diawali dengan alhamdulillah atau alhamdi dia kepada Allah maka dia terputus. Wali Ahmad kullu amrin dzalik la yuftatahu bi dzikrillah wa huwa aktaru wa aqwa. Dan juga dari Imam Ahmad setiap perkara yang punya satu urusan yang tidak diawali dengan berzikir kepada Allah maka dia terputus aktar atau tok sama. Walidar putri an Abi Hurairah marfu'an kullu amrin dzalik la yuftatahu bihi bi dzikrillah wa huwa aqwa. Dan juga dari putri Abu Hurairah diriwayatkan secara marfu' setiap perkara yang mempunyai kepentingan yang tidak diawali dengan zikrullah maka dia terputus. Terus Kalau sanifu fatikta sawah fi bakti muslihi al-basmalah bi annaha min afdali tana'i wa fikri wal hadithi bil musannif. Dan musannif terkadang meringkas sebagian naskahnya dengan basmalah saja karena ini sudah mencukupi untuk memuji dan berpikir dan juga berdasarkan hadis yang digunakan. ya. Jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian memulai inti kitab jamaah, satu permulaan yang mulia, satu permuliaan yang agung jamaah, yang semua kita juga hendaknya dalam semua hal-hal yang kita kerjakan memulai dengannya, yaitu beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim jamaah ya. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Semua kita jamaah ini terangkan kenapa kita mesti memulai dengan bismillah jamaah. Beliau jelaskan bahwasanya dengan bismillah itu li'annaha min ablaghis sana wa dzikri. Ya, itu karena basmalah adalah kalimat yang dengannya ablaghus sana'i wa dzikri. Itu adalah pujian, sanjungan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat gamblang, yang sangat mendalam, yang mana setiap manusia, setiap kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam hidup ini kunci bahagia itu merasa butuh kepada Allah ya. Jadi manusia kalau ingin bahagia itu hendaknya dia merasa butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas bersama antumul fuqara'u ilallah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang sejatinya fuqara'u ilallah, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan selainnya, dan Dia Ta'ala zat yang al-hamid, yang selalu berbuat baik kepada para hambanya. Maka jamaah semua kita ini akan bahagia itu setiap kita apabila merasa membutuhkan Allah. Maka supaya kita
selalu merasa membutuhkan Allah, hendaknya kita bisa memuji-muji Allah, bisa menyebut keagungan Allah. Dan termasuk kalimat yang sangat mendalam dalam menyebut keagungan Allah dan mengingatkan kita akan hal itu adalah basmalah. Adalah basmalah jamaah, adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti akan datang penjelasannya dalam jamaah, panjang, nanti kita akan terangkan makna dari basmalah. Memahami makna basmalah itu betul-betul suatu kemuliaan. Maka juga jamaah di sini beliau jelaskan kenapa pakai basmalah pertama kali, juga karena mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran yang 6 ribuan ayat itu juga yang pertama dari 6 ribuan ayat itu adalah apa jamaah? Basmalah. Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu semestinya menggugah kita, ya, membangunkan kita. Kita harus bisa bangun memahami basmalah, dan kita pun juga bisa memulai aktivitas kita dengannya sebagai bentuk kita ini memuji-muji Allah, dan sebagai bentuk kita ini al-fuqara'u ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beliau menyebutkan beberapa hadis untuk menguatkan semua pembaca tentang benarnya memulai dengan basmalah. Ya, gitu terus. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kasih alaihi wa salati, dan di antara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencukupkan ya dengan basmalah di dalam salat dan surat-surat beliau. Karena kita di Rasul Hadirin, sebagaimana di surat yang diberikan kepada Rasul Hadirin, bahwa Qur'ani musbatun bi qadrihi rahimahullah ta'ala hada biha bil basmalah wa kana bil hamdi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Dan aku dapati Jurustok dengan tulisannya Musarif rahimahullah ta'ala, beliau memulai di dalamnya dengan basmalah dan memuji dengan alhamdu wassalatu ala nabi, dan juga bersalawat kepada nabi dan juga seluruh pengikutnya. Wa ala hadza al-ibtida'u basmalati hakikiyun. Oleh karena itu, maka memulai dengan bismillah ini merupakan ibtida'un hakiki. Ibtida'un hakiki. Wa bil hamdalah nisbiyun bil rabbiyun. Adapun dengan hamdalah ini nisbiyun bil rabbiyun. Ai binisbati ila ma ba'da hamdi yakunu marfu'an bihi, yakni sesuai dengan apa yang setelah alhamdu, maka dengan itulah dimulai. Ya. Alasan yang berikutnya jemaah memulai dengan basmalah, beliau jelaskan sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya biasa Nabi kita Muhammad SAW itu dalam surat-suratnya itu dengan basmalah, sebagaimana dalam surat beliau kepada Hiraql, pembesar Romawi. Itu alasan yang berikut jemaah tentang memulai dengan bismillah, ya, yang untuk kita semua hendaknya ya mau mengakui membuka dengan basmalah, dan itu bukti kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti Dia Ta'ala, kita meyakininya Dia Ta'ala Maha Agung, Dia Ta'ala Maha mampu membantu kita dalam apapun kebaikan yang kita lakukan. Jamaah selanjutnya beliau menjelaskan ada beberapa tulisan dari Kitab Tauhid dengan tulisan tangan penulis langsung rahimahullah. Di sana beliau memulai dengan basmalah, kemudian diiringi dengan alhamdulillah, juga dengan assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Nah, ketika seperti itu pembukaannya,
berarti membuka dengan basmalah itu namanya hakiki. Memang betul-betul permulaannya adalah basmalah. Adapun alhamdulillah itu juga pembukaan, tetapi pembukaan yang nisbi idhofi. Dia pembukaan yang pertama setelah basmalah. Itu namanya nisbiyun idhofi. Jadi membuka dengan alhamdulillah adalah pertama setelah basmalah. Itu makna nisbiyun idhofiyun. Itu adalah pertama tapi nisbi. Apa nisbi itu relatif setelah basmalah, itu kan, setelah basmalah gitu. Jadi alhamdulillah adalah pertama dibandingkan apa yang sesudah alhamdulillah. Tapi dia adalah nisbi karena sebelumnya ada basmalah. Ya. Itu yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah tentang alasan mengapa memulai dengan basmalah. Sekarang mendalami maknanya. Yuk. Kalau orang itu tidak mutaakhirin atau merugikan kausan mutaakhirin, sebagai besar mutaakhirin, mereka memilih keadaan yang makhluk tersebut adalah fikih khusus yang mutaakhir. Amma kalau merugikan barian dan aslah dan amali di depan. Adapun keadaan itu fikih karena asal dari satu amalan itu untuk fi'il. Wa amma qawluhu qasan bali anna kullu mubtadi'in bil basmalati fi amrin. Amma qawluhu qasan bali anna kullu mubtadi'in bil basmalati fi amrin yudmiru ma ja'ala basmalati mabda'an lahu. Adapun keadaan itu qasan, maka karena setiap yang memulai dengan basmalah dalam satu perkara, ia niatkan atau menyembunyikan apa yang menjadikan basmalah itu sebagai pembukaan baginya. Wa amma qawluhu mutaakhiran balik dalalatihi ala ikhtisas. Dan adapun keadaan yang mutaakhiran, maka ini untuk menunjukkan ikhtisas, kekhususan. Wa adkhala fit ta'dil. Adkhalu. Iya. Adkhalu. Oh ya, isim tafdil pokoknya. Wa adkhala fit ta'dil. Dan lebih masuk dalam pengagungan. Wa awfaqa lil wujud, dan lebih nampak wujudnya, lebih sesuai dengan apa yang ada. Wali anna ahabba ma yubda'u bihi dzikrullah ta'ala, dan karena ahabba ma yubda'u bihi dzikrullah, yang paling penting yang dimulai dengannya adalah dzikrullah ta'ala. Ya. Yang pertama, ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, untuk mendalami basmalah. Pertama, beliau menjelaskan secara nahwu dulu. Secara nahwu, kedudukannya di dalam kalimat. Apa kedudukan kalimat basmalah itu? Jadi kita kan tentunya dalam berucap, tentunya adalah kalimatun tamah, kalimatun mufidah. Tentu bismillahirrahmanirrahim adalah kalimatun mufidah, kalimatun tamah. Tentu adalah jumlah yang sempurna, entah itu jumlatun ismiyah ataukah jumlatun fi'liyah. Beliau jelaskan jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya para ulama mutaakhirin mereka menguatkan bismillahirrahmanirrahim adalah jumlatun fi'liyah. Ya, adalah jumlatun fi'liyah jamaah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu apa jamaah? Jumlatun fi'liyah.
Dia adalah jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Nah, itu adalah tersusun dari fi'il dan fa'il, dan juga ada maf'ul bihnya dan juga ada dorobnya mungkin saja, ya kan? Ya. Saya berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Hal ini beliau jelaskan dengan kata beliau bahwasanya bismillah itu kedudukannya dalam kalimatun mufidah adalah muta'alliqatun bi mahdhuf. Adalah muta'alliqatun bi mahdhuf. Jadi ini bismillah bukan mubtada, bukan khobar. Bukan isim kana, bukan khobar ina, bukan fa'il, bukan naibul fa'il, bukan na'at, bukan atop, bukan maf'ulun bih, bukan hal, bukan tamyiz ya. Tapi apa jamaah dia? Dia adalah muta'alliqah ya. Dia adalah muta'alliqah. Dia adalah kata keterangan untuk apa jamaah? Untuk suatu fi'il dan fa'il dan maf'ulun bih pada waktunya, pada tempatnya. Yang mana fi'ilnya dan fa'ilnya adalah khasson mutaakhiron ya, khasson mutaakhiron ya, gitu sama. Fi'ilnya di belakang. Jadi bismillahirrahmanirrahim, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, dorof gitu ya kan? Nah gitu. Depan sendiri apa? Bismillah. Itu di fi'il fa'ilnya di belakang setelah bismillah, tapi fi'il fa'ilnya maf'ul bihnya tidak disebutkan. Ya, fi'il fa'il maf'ul bihnya dibuang, tidak disebutkan. Kok dibuang? Memang yang betul dibuang. Ya, nanti gitu. Memang yang betul fi'il fa'ilnya dibuang. Beberapa penjelasannya jamaah tentang hal itu, tentang i'rab yang demikian. Yang pertama, kenapa bismillahirrahmanirrahim itu dipilih jumlatun fi'liyah bukan jumlatun ismiyah. Beliau memilihnya jumlatun fi'liyah itu karena kalau fi'il itu pasti punya amal. Fi'il pasti punya amal. Nanti di antara makmulnya adalah bismillah. Itu pasti, tidak mungkin satu fi'il nggak punya amal, sehingga nanti bismillah menjadi di antara makmulnya. Kalau isim itu belum tentu punya amal, ya kan? Isim yang punya amal ya hanya mubtada, ya kan? Nanti kan dia nanti punya amal ibtida, atau isim fa'il mengamalkan fi'ilnya, atau masdar mengamalkan fi'ilnya. Itu isim yang punya amal. Kalau fi'il dimanapun berada, kapanpun ada, pasti punya amal. Nah itu namanya li'anal asla fil amali lil af'al. Maka dikuatkanlah ini jumlatun fi'liyah, fi'il fa'il, terus bismillahnya makmul ya kan itu. Muta'alliqatun. Itu alasan mengapa jumlah fi'liyah. Yang kedua, alasan mengapa fi'ilnya khasson. Fi'ilnya khasson. Fi'ilnya bukan fa'ala. Fi'ilnya bukan fa'ala, tapi fi'ilnya apa jemaah? Khasson. Fi'ilnya bukan fa'ala, bukan ibtada'a. Ya, bukan fa'ala, bukan ibtada'a. Tapi fi'ilnya khasson. Kalau menulis ya kataba, kalau minum ya syariba, gitu. Kalau makan ya
akala kan gitu. Jadi fiilnya khasson, sesuai apa yang manusia lakukan. Sesuai yang lakukan, maka manusia membaca bismillah, nah gitu, membaca bismillah. Jadi kenapa beliau pilih fiilnya khasson, sesuai apa yang manusia lakukan, bukan diambil gampangnya aja fa'ala atau ibtada'a? Karena jamaah, karena sesungguhnya setiap kita yang membaca bismillah saat bekerja, memulai pekerjaan, itu kita pasti menyimpan maksud, ya kan, menyimpan maksud yang dengannya kita membaca bismillah. Kita duduk baca bismillah, kan punya maksud, ya kan? Apa maksudnya? Bismillah saya duduk. Itu kita makan kan baca bismillah, itu kan ada yang tersimpan. Apa itu? Bismillah saya makan. Itu kan, saya mau makan, itu kan, mau makan nasi, mau makan roti juga sama-sama bismillah. Itu dibuang fiil, fa'il, maf'ul bih. Dorb juga dibuang di meja atau di kursi atau di lantai pagi atau siang. Itu cukup baca apa jemaah? Bismillah. Jangan komplit, nanti malah kelamaan nanti kan gitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim, saya mau makan nasi putih dimasak oleh Umi, kepanjangan ya kan gitu. Cukup bismillah gitu aja wes, ya kan itu. Itu udah semua disimpan di dalam hati kita gitu. Itu makanya yang betul dibuang fiil dan fa'ilnya. Kalau diucapkan malah menyusahkan. Makanya betul cukup bismillah itu aja. Maka dibuang fiil, fa'il, maf'ulun bihnya itu. Ya, saudara rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu mengapa dia apa jemaah? Fiil, jumlah fi'liyah fiilnya khasson. Ya. Kemudian fiilnya mutaakhiron. Ya. Fiilnya mutaakhiron jemaah, fiil di belakang. Bismillah saya mau makan. Itu kan? Jangan dibalik, saya mau makan. Bismillah, bukan. Tetapi bismillah saya mau makan. Itu tahu jemaah. Nah gitu namanya fiilnya mutaakhir, ya kan. Fiil di belakang, bismillahnya di depan, gitu. Kenapa? Ya, kita memilih begitu, memilih bismillah baru fiil dan fa'il, maf'ulun bih. Karena dengan demikian, dengan bismillah dulu baru fiil fa'il, itu satu mengandung makna petunjuk kepada ikhtisos, bahwasanya kita ini hanya meminta tolong khusus kepada Allah. Itu kalau kita bismillah saya mau menulis, itu kalau di depan bismillahnya namanya ikhtisos, khusus hanya meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena mendahulukan muta'alliq berfungsi pengkhususan, ya kan, karena mendahulukan muta'alliq berfungsi pengkhususan. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya karena itu adalah adkhal berarti ya. Wa amma kaunuhu mutaakhiran adkhalu fi ta'dhim. Adkhalu fi ta'dhim adalah lebih dalam di dalam mengagungkan Allah. Kenapa? Karena tidak mendahulukan saya makan bismillah, tapi bismillah saya mau makan. Itu namanya lebih mengagungkan Allah, bukan mengagungkan makan gitu. Kan itu mengagungkan Allah namanya kan, makanya bismillah dulu. Kalau kita bismillah makan bismillah, ya kayak sing di hati itu pertama mangane sih. Itu kan. Nah itu makanya dibalik, bismillah saya mau makan. Itu namanya lebih adkhalu fit ta'dhim ya. Namanya fit ta'dhim. Otomatis juga itu adalah aufaku lil wujud. Memang dengan demikian itu adalah lebih sesuai dengan fakta, ya kan. Memang demikianlah yang pas dengan
kenyataan yang ada. Yang berikutnya juga jamaah, kenapa mesti fiilnya di belakang ya, kok bismillah di depan? Ya memang karena dalam kehidupan ini, sebagaimana juga pertama adalah Al-Quran adalah basmalah, memang bismillah itu menyebut nama Allah, itulah yang hendaknya pertama kali pembukaan. Itulah sepenting-pentingnya pembukaan. Itu adalah dzikrullahi subhanahu wa ta'ala, bukan dzikrul fi'li, ya kan? Bukan dzikrul fi'li tapi dzikrullah, ya jamaah. Bukan dzikrul fi'li tapi dzikrullah. Makanya fi'ilnya mutaakhiron, ya. Makanya jamaah fi'ilnya mutaakhiron, ya. Ya, dikit lagi. Di antaranya adalah bahwasanya dia adalah satu tempat yang selayaknya dikedepankan padanya selain zikrullah. Wa minha anak kita tidak hudifa sahat tidak hudifa salah. Dan di antaranya bahwasanya fi'il itu jika dibuang maka sah-sah saja dimulai dengan basmalah. Itu diamali atau harakatin setiap amal, perkataan dan juga perbuatan. Bahkan satu amanah intahan dalam proses, maka saat perbuatan ini umum. Ya jemaah, berikutnya beliau menyimpulkan dengan menukil kalamnya Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Mengapa hanya bismillah gitu saja, hanya bismillahirrahmanirrahim tanpa fiil dan fa'il, ya kan? Tanpa fiil dan fa'il. Mengapa? Nah gitu. Ya, selain sudah disinggung di atas, itu keterangan di atas, juga di sini beliau menambahkan nukilannya dari Al-Alamah Ibnul Qayyim bahwasanya disebutkannya bismillahirrahmanirrahim tanpa fiilnya, tanpa fa'ilnya. Yang pertama jamaah, karena memang di situ adalah tempat yang memang semestinya tidak diisi selain dzikrullah. Memang itulah tempat yang tidak diisi kecuali hanya dzikrullah, begitu jamaah. Sehingga walaupun menyebutkan pekerjaan itu selayaknya tidak, ya, cukup menyebutkan apa? Dzikrullah, dan dzikrullah yang paling ablagus sana wa ablagu dzikri adalah bismillah, ya, adalah bismillah. Yang kedua, ketika memang satu pekerjaan dibuang, maka sah dimulai dengan bismillah dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan. Itu sah bener sehingga bener sama bener, ya. Beda kalau diucapkan nanti malah repot, ya kan, malah repot. Jadi repot, makanya cukup begitu saja bismillah itu menjadi aam, menjadi menyeluruh, menjadi umum, pas dan menyeluruh gitu. Jangan kayak orang yang ngundang ustadz ke rumahnya atau gini bilangnya, ustadz silahkan dimakan nasinya, itu berarti anaknya ustadz yang melu oleh mangan gitu. Lah kan ustadz silakan dimakan nasinya kan, berarti anaknya ustadz gak oleh. Kan bilang kan ustadz yang saya suruh makan, nah gitu. Gitu. Terus berarti sate mangan sayure berarti bayar gitu. Pemenah ingkunge berarti bayar. Loh ustadz, aku kan jadi bilang di depan apa ustadz? Silahkan dimakan nasinya, kok antum nyuruh anak makan, antum kok makan selain nasi. Salah ustadznya kan itu. Tapi beda kalau bilang silahkan dinikmati, silahkan menikmati, gitu loh. Berarti
yang disilakan siapa? Ustadz dan rombongannya, ya toh. Ya enggak? Yang dinikmati berarti semua yang dihidangkan. Namanya fakanal khatfu aam. Berarti yang betul justru dibuang, jangan diucapkan. Diucapkan malah salah, ya toh. Malah salah kalau mengucapkan Ustadz silahkan nasinya dinikmati, malah salah. Ki padha wae guru ngundang mangan sego tok Mbak Non. Bae kowe ora le guru abi tok sing oleh mangan sego. Lah akhirnya kan gitu. Nanti kan gitu ya. Tapi beda kalau itu enggak disebutkan. Itu justru iya sesuai maksud ya kan. Sesuai maksud enggak bikin enggak enak ya kan gitu. Kalau disebutkan tanpa dibuang malah enggak enak. Nah, itu contoh dalam pemakaian kita. Demikian juga Bismillahirrohmanirrohim. Yang betul memang begitu, supaya fiilnya apa saja, pelakunya siapa saja, dikerjakannya di mana dan kapan saja membaca Bismillahirrohmanirrohim, mengagungkan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengapa makanya ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, tanpa fiil, tanpa fa'il. Memang yang betul begitu, ya kan. Memang demikian yang hak gitu sama. Itu yang betul. Kalau enggak gitu masalah. Ya toh, kalau itu masalah. Emang gitu yang betul. Memang mahdhub, kan. Memang fiilnya mahdhub. Memang fa'ilnya memang mahdhub. Enggak mahdhub malah salah itu sama. Itulah hebatnya gitu kan. Itu mah hebat. Orang dibuang kok bener. Ya emang gitu. Yang betul dibuang itu jamaah ya. Ya mungkin jamaah ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan yang baik di hari jamaah. Ada benarnya semata-mata darinya ta'ala, ada kekurangannya kelewat dari saya kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.